Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di podcast kali ini kita akan membahas tokoh filsafat yang cukup terkenal yaitu Descartes dan Da Vinci. Di sini kita akan membahas bersama narasumber dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Nur Anissa sebagai host dan teman-teman. Saya Laila Muharramah, saya Eva, saya Yufo, saya Mariana Menisita, saya Atika. Nah teman-teman pastinya nggak sabar nih untuk membahas tokoh filsafat pada hari ini. Nah gimana kalau kita mulai dari biografinya dulu? Oke, langsung saja kita membahas tokoh filsafat yang pertama yaitu René Descartes. Menurut pengetahuan aku, René Descartes merupakan seorang filsuf Prancis yang secara luas terkenal sebagai pendiri filsafat di zaman modern karena ia menentang dan mempertanyakan sistem pemikiran tradisional. Nah, kalau menurut kalian gimana? Nah, kalau yang aku tahu, René Descartes itu dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1596 di Toulon, Prancis. Dia tidak hanya seorang filsuf, ia juga menerbitkan beberapa karya seperti matematika murni dan bidang ilmiah seperti optik. Dia percaya pada kesatuan ilmu pengetahuan dan bidang studi manusia. Dia menganggap filsafat itu seperti pohon. Akarnya adalah metafisika, batangnya adalah fisika, dan cabang-cabangnya adalah bidang-bidang individual seperti mekanika. Segala sesuatu saling bergantung dan berkaitan pada landasan filosofis yang tepat. Namun buahnya itu berasal dari cabang-cabang ilmu pengetahuan. Aku tambahin ya terkait silsilah keluarga dari Descartes. Jadi Descartes ini merupakan anak dari Joachim, seorang Dewan Parlemen of Brittany di Rennes. Descartes ini mewarisi pangkat bangsawan yang sederhana. Ibunya meninggal saat Descartes berumur 1 tahun. Kemudian ayah Descartes menikah kembali dan meninggalkan Descartes di La Haye untuk dibesarkan terlebih dahulu oleh nenek dari pihak itu. Waktu muda Descartes ia habiskan bersekolah di Jesuit. Begitu umur 20 tahun, dia memiliki gelar ahli hukum di Universitas Poitiers. Nah, namun Descartes ini memiliki pendidikan yang cukup baik, tapi dia tidak pernah mempraktekannya. Karena itu, dia lebih memilih tidak melanjutkan pendidikan formalnya, namun dia berkelana berkeliling Eropa. Kalau tadi kan penjelasan mengenai masa kecil dari René Descartes. Nah, ada yang tahu nggak sih kalau mengenai perjalanan karir René Descartes setelah ia dewasa? Kalau sepengetahuan aku, René Descartes bertugas di 3 pasukan berbeda, yaitu Batavia, Hungaria, dan Belanda. Tetapi ia tampaknya tidak pernah berperang. René Descartes mengunjungi Italia, Polandia, Denmark, dan lain-lain pada tahun 1616 dan 1628. René Descartes menyusun apa yang dianggapnya tidak sebagai metode untuk menemukan kebenaran ilmiah. Berdasarkan metode yang dikembangkan, Descartes muncul gagasan bahwa segala sesuatu harus diselesaikan secara rasional. Permasalahan harus diselesaikan dengan logika, bukti, dan analisis berdasarkan fakta, bukan iman atau ajaran agama. Oleh karena itu, semua permasalahan harus dilihat secara realistis berdasarkan metode Descartes. Ia kemudian menetap di Belanda dan tinggal di sana setidaknya selama 21 tahun. Selain pembahasan biografi yang cukup panjang tadi, pasti ada nih beberapa karya dari René Descartes yang juga menarik untuk dibahas. Kalian tahu nggak sih apa karya dari René Descartes itu? Ini ada satu karya yang sangat populer dari René Descartes tahun 1637, yaitu tentang wacana melaksanakan nalar dengan benar dan mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Teks tersebut juga memperkenalkan kutipan terkenal dari Descartes, yaitu saya berpikir maka saya ada. Ia memberikan dasar metode skeptisisme metodologis, suatu teknik yang digunakan René Descartes dalam tulisan-tulisan. Ia memulai dengan pernyataan skeptis sebagian besar dianggap sebagai kebenaran logis. Selain itu, dari sumber lain yang aku baca, ada 3 karya yang sangat populer. Yang pertama yaitu Meditation of Human Philosophy tahun 1641, yaitu publikasi yang relatif singkat, memperkenalkan inti filsafat Descartes dan kembali ke skeptisme metodologi Descartes. Yang kedua, Prinsip Filsafat 1644. Yang ketiga, The Passion of the Soul tahun 1649. Karya ini menandai risalah filosofi terakhir Descartes. Teks ini mengeksplorasi hubungan antar sains dan filsafat moral.
Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Menurut kalian apa aja sih dampak-dampak dari René Descartes itu dalam bidang keilmuan dan sains? Dampak Descartes dalam bidang sains keilmuan yang pertama adalah metode ilmiah modern. Pendekatan Descartes terhadap keraguan metodologi dan penalaran deduktif telah memberikan landasan bagi pengembangan metode ilmiah modern. Yang kedua, dualisme substansial. Konsep dualisme substansial Descartes yang memisahkan antara pikiran dan materi telah mempengaruhi perkembangan psikologi dan filsafat pikiran. Tidak hanya itu loh, dampak lainnya yakni seperti pada geometri analitis. Jadi Descartes berkontribusi pada pengembangan geometri analitis yang menggabungkan antara aljabar dengan geometri. Selanjutnya ada metode Cartesian. Metode Cartesian ini adalah metode terkait penawaran dan juga analisis. Kemudian yang terakhir ada Renaissance ilmiah. Descartes berkontribusi pada periode Renaissance ilmiah yang mencakup perkembangan ilmu terkait matematika, kemudian pengetahuan dan juga filosofis. Nah, itu tadi guys pembahasan mengenai René Descartes mulai dari biografi, karya-karyanya hingga dampak dalam bidang sains dan keilmuan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tokoh yang kedua yaitu Leonardo da Vinci. Kalian tahu nggak sih lukisan Mona Lisa yang sangat terkenal itu? Tahu. Nah, itu merupakan salah satu karya dari Leonardo da Vinci. Sebelum membahas ke karya-karya dari Leonardo da Vinci, kita bahas biografinya dulu ya. Sebelumnya aku mau tanya, bener nggak sih kalau Leonardo da Vinci itu lahir di kota Da Vinci? Iya benar, Leonardo da Vinci itu lahir di kota Vinci. Ia lahir pada tahun 1452 di zaman Renaissance di jantung Eropa. Tepatnya terletak di tinggi gunung Alcanano di lembah sungai Arno dekat kota Florence. Kota Florence adalah republik independen dan pusat komersil pada saat kelahirannya. Dia merupakan anak dari seorang spesialis hukum dan gadis petani bernama Caterina. Leonardo da Vinci adalah anak yang sangat pintar dalam berhitung dan bermusik pada saat umurnya 17 tahun. Dari tahun 1478 sampai 1482, dia memiliki studinya sendiri. Setelah itu dia ditawari pekerjaan menjadi seniman di sana untuk Filippo Sforza di Adipati Milan. Di Milan dia benar-benar terjun ke dalam bidang ilmu pengetahuan dan belajar banyak di sana. Di Milan juga dia belajar bidang anatomi dan belajar banyak bidang lainnya. Sampai pada tahun 1512 saat Prancis kehilangan Milan, dia harus pergi ke Roma. Dia berteman baik dengan Giuliano de' Medici, saudara laki-laki sang tante. Namun pada saat berada di dalam kebahagiaan Renaissance pada tanggal 2 Mei 1515 dia kehilangan kesehatannya. Memiliki zaman Renaissance, Leonardo da Vinci meninggal dunia. Dari yang pernah aku baca, Leonardo da Vinci ini selain merupakan seorang pelukis, Leonardo da Vinci juga mempunyai beberapa karya-karya di bidang pengetahuan dan pengamatan. Menurut studi anatomi, Leonardo da Vinci melakukan studi mendalam mengenai anatomi manusia melalui pengamatan pada jenazah dan juga membuat struktur rinci mengenai struktur tubuh manusia. Bukan hanya dalam studi anatomi aja, dalam studi lainnya juga ada loh. Yaitu yang pertama alat dan mesin. Dia merancang berbagai mesin dan alat, termasuk mesin terbang seperti helikopter dan helikopter awal. Yang kedua, studi tentang air. Da Vinci tertarik pada sifat air dan membuat berbagai sketsa dan catatan tentang aliran air, bendungan, dan pompa air. Yang ketiga yaitu studi tentang cahaya dan optik. Dia melakukan penelitian tentang cahaya, bayangan, dan perspektif yang membantunya dalam menciptakan efek realisme dalam lukisannya. Yang keempat, penelitian tentang ilmu geologi dan fisika. Da Vinci mempelajari tentang formasi gunung, batuan, dan fenomena alam lainnya, serta melakukan eksperimen dalam bidang fisika seperti gaya dan gerakan. Nah kan tadi kita sudah mendengar dampak dari René Descartes dalam bidang sains dan keilmuan. Pastinya juga seorang filsuf dari Leonardo da Vinci ini mempunyai dampak dalam bidang sains dan keilmuan. Nah, apa sih dampak tersebut? Kalau pengalaman aku, dampak yang diberikan Da Vinci diantaranya yang pertama, pengembangan teknologi. Da Vinci menjadi salah satu pionir dalam pengetahuan alat dan teknik yang unik, seperti alat untuk terbang, serangan angin. Dan yang kedua,
adalah pengembangan sains. Da Vinci mempunyai keterampilan dalam berbagai bidang sains, termasuk anatomi, geometri, dan hidrologi. Dia membuat sketsa anatomi manusia yang realistis dan mengembangkan konsep hidrolika yang digunakan untuk perasakan. Bukan hanya dalam pengembangan sains dan teknologi saja, Da Vinci juga memberikan dampak dalam pengembangan filsafat, yakni Da Vinci memiliki pandangan humanisme yang memposisikan manusia terhadap tolak ukur hukum. Itu mempengaruhi cara dia menggambarkan dan menganalisis fenomena alam dan juga manusia. Nah guys, menarik kan pembahasan mengenai tokoh filsafat Rene Descartes dan Leonardo da Vinci. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.